Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masih kita pada pasal beriman kepada Allah. Allah SWT mengatakan, Huwallah alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah SWT yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Ini adalah penguatan, penekanan terhadap ayat yang sebelumnya menunjukkan tentang uluhiyah Allah. Bahwasanya Allah SWT dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Selain Allah, siapapun Dia tidak berhak untuk disembah. Meskipun itu adalah seorang nabi yang kita mencintai beliau dan kita mengetahui tentang kesempurnaan beliau sebagai seorang manusia, tapi bagaimanapun kesempurnaan seorang makhluk tidak sampai kepada derajat uluhiyah, sehingga tidak pantas dan tidak boleh untuk disembah. Demikian pula malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang merupakan pemukanya para malaikat yang sangat dekat dengan Allah SWT, bahkan dialah yang mendengar wahyu dari Allah SWT untuk disampaikan kepada para nabi dan rasul. Meskipun demikian, maka dia tidak berhak untuk disembah. Wallah, dialah Allah SWT yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Malikul Quddus, dialah Allah SWT Al-Malik, Al-Quddus. Yang dimaksud dengan Al-Malik adalah yang maha merajai. Allah SWT dialah maha raja, dan dialah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, maka dialah yang berhak untuk disembah. Selain Allah SWT, maka mereka adalah mamluk yang dimiliki, bukan yang memiliki. Allah SWT dialah yang Dzul Mulk, dialah yang memiliki kerajaan ini, kerajaan yang begitu besar, kerajaan yang begitu megah bagi orang yang berta'ammul dan melihat ke atas dan melihat kekuasaan Allah SWT. Langit yang 7, kemudian juga benda-benda yang ada di sana yang tidak mengetahui besarnya dan tidak mengetahui banyaknya kecuali Allah SWT. Itu yang memiliki adalah Allah, Allah yang merajai. Demikian pula apa yang ada di bumi ini, berbagai alam, alam jin, alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan dan seterusnya, maka ini semua adalah di bawah kerajaan Allah SWT. Maka Allah SWT dialah Al-Malik, dialah yang maha raja, dialah raja yang sesungguhnya. Adapun raja-raja di dunia, penguasa-penguasa di dunia, maka mereka bukan Al-Malik yang sesungguhnya. Kekuasaan mereka sementara 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Setelah itu mereka tidak memiliki kekuasaan tersebut, berpindah kepada yang lain. Allah SWT dialah yang yu'til mulkahu man yasha wa yanzi'u mulkahu mimman yasha. Allah SWT dialah yang memberikan kerajaannya kepada siapa yang dikehendaki dan mengambil kembali kekuasaan tadi dari siapa yang Dia kehendaki. Kekuasaan mereka adalah sementara. Kemudian kekuasaan mereka hanya sebagian daerah saja, di sebuah negara saja, atau di sebuah tempat yang terbatas saja. Itu kekuasaan manusia. Adapun penguasa yang sebenarnya, raja yang sebenarnya adalah Allah SWT. Oleh karena itu di hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan, hewan juga dikumpulkan, jin dikumpulkan, malaikat dikumpulkan, Allah SWT mengatakan, Anal Malik, Anad Dayyan. Sesungguhnya aku adalah raja yang sebenarnya. Di mana raja-raja bumi? Semuanya dalam keadaan tunduk kepada Allah SWT pada hari tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang mendapatkan kekuasaan, kepemimpinan, mendapatkan kerajaan, ingatlah bahwasanya Allah SWT dialah Al-Malik, dialah raja yang sebenarnya. Adapun kekuasaan yang Allah SWT berikan kepada kita, maka itu adalah amanah dan sangat terbatas. Oleh karena itu, untuk apa seseorang menyombongkan diri dengan apa yang Allah SWT berikan kepadanya, dan dia adalah amanah yang kelak Allah SWT akan menanyakan kepada seseorang atau kepada seorang penguasa tentang apa yang diamanahkan ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya, dan seorang amir adalah pemimpin. Al-Malikul Quddus, Al-Quddus maknanya adalah yang disucikan.
yang disucikan dari seluruh perkara yang jelek. Inilah yang dimaksud dengan Al-Quddus. Allah SWT dialah zat yang tersucikan dari seluruh perkara yang merupakan perkara yang aib atau kekurangan. Allah SWT dialah zat yang maha sempurna. Dialah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Seluruh sifat kesempurnaan Allah SWT memilikinya. Dan Allah SWT tidak memiliki sifat aib, sifat kekurangan sekecil apapun. Tidak ada sedikit pun sifat kurang bagi Allah SWT. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT dialah yang maha sempurna. Tidak ada sifat kekurangan sedikit pun pada diri Allah SWT. Sehingga dialah Al-Quddus. Semakna dengan kata atau nama Allah yang lain, yaitu As-Salam, yang disebutkan setelahnya Al-Malikul Quddusus Salam. As-Salam, ada yang mengatakan maknanya adalah yang selamat dari seluruh kekurangan. Sehingga kalau dilihat maknanya hampir sama dengan Al-Quddus. Kurangan apapun maka Allah SWT terbebas darinya. Dan ada yang mengatakan bahwasanya As-Salam di sini adalah yang memberikan keselamatan kepada para hambanya. Baik, berarti di sana ada dua makna. Ya, bagi nama Allah SWT As-Salam, makna yang pertama bahwasanya Allah SWT dialah yang selamat dari seluruh kekurangan dan juga aib. Berarti di sini maknanya hampir sama dengan Al-Quddus. Dan makna yang kedua bahwasanya Allah SWT dialah yang memberikan keselamatan kepada para hambanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya seseorang meminta keselamatan dari Allah, bukan meminta keselamatan dari jin atau dari jimat atau dari makhluk yang lain. Meminta keselamatan adalah dari Allah. Allah SWT dialah yang memberikan keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Sering kita ucapkan, ya Allah, Engkau adalah as-salam, dan dari mulah keselamatan. Kenapa seseorang masih bergantung kepada jimatnya, ya, kepada jin? Mintalah keselamatan hanya kepada Allah SWT. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.